Kemudian pertanyaan yang kedua yang beliau ajukan, lau turihat inaan kabiran, jikalau ada lau tarahta inaan kabiran, jikalau engkau melempar sebuah bejana yang besar minazul dari kaca ke tanah alal ardi, pangkasara, kemudian terpecah langsung. Hal yukawwanu aqwaban saghirah. Apakah di saat terpecah itu bisa pecahan-pecahannya itu dengan sendirinya menjadi gelas-gelas yang kecil yang sangat indah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa yidnah wa fil alamin haqqul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun pola pikir, tutur kata, perbuatan kita, hati kita sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan di sini kajian tentang kitab Rududu Ulama'il Muslimin ala Syubhatil Mulhidin wal Mustasyriqin. Dengan harapan seperti yang sering kita sampaikan, yaitu mudah-mudahan keyakinan kita, kekuatan kita, keyakinan kita terhadap Islam itu semakin mantap dan semakin kokoh. Akidah kita, tauhid kita itu semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan memiliki akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membacakan pertanyaan atau tuduhan-tuduhan yang kurang pas yang diarahkan kepada agama Islam, yang menyebabkan orang-orang yang imannya lemah, menyebabkan mereka na'udzubillahi min dzalik, menyebabkan mereka bisa keluar daripada agama Islam. Mereka mengatakan in hadzal kaun jaa musadafah min infijarin kauniyin. Mereka mengatakan sesungguhnya alam ini bisa saja terjadi itu dengan tiba-tiba. Itu dengan sebab adanya ledakan. Dan ini yang sering kita dengar istilah Big Bang itu ya, ledakan besar. Ya. Walaupun dalam Al-Qur'an sendiri itu sudah ada. Ya. Wa ja'alnas samaa'a ratqa fafataqnahuma. Kami jadikan itu adalah bersatu kemudian kami belah. Fafataqnahuma. Tetapi yang jadi masalah dalam keyakinan umat Islam itu terbelahnya atau terbelahnya bumi dan langit tadi itu yang tadinya nyatu, menurut keyakinan umat Islam itu adalah bukan secara tiba-tiba, bukan musadafah, tetapi itu terjadinya itu adalah dengan fi'ilillah. Innahu fa'alun lima yurid, karena Allah itu adalah fa'al, yaitu melakukan apa yang diinginkan. Di sini Syekh Muhammad Yasin mengatakan hadza su'al la yasihu min aqil. Pertanyaan ini, anggapan ini, keyakinan ini tidak pantas keluar, tidak pantas untuk diucapkan oleh orang yang waras, oleh orang yang memiliki akal. Fal yujadu ayu syai'in fil qaun biduni wajib. Apakah ada di dunia ini sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakannya? Itu mustahil di dalam dunia ini. Nah, beliau di sini menjawab seperti biasa itu dengan dua jawaban. Pertama adalah jawaban yang bersumber daripada Al-Quran. Yang kedua adalah akal. Yang pertama dari Al-Quran dengan jelas Allah SWT dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang ada tanpa ada yang menciptakan. Kali lagi, tidak ada sesuatu itu ada kecuali itu ada yang mengadakannya. Terus ada wajibnya. La yujadu syai'un fil kaun biduni wajib. Tidak bisa ditemukan segala sesuatu di atas dunia ini biduni wajib, tanpa ada yang wajib.
tanpa ada yang mujid, tanpa ada yang mengadakannya itu. Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah yang menjadikan az-zulumat kegelapan dan cahaya, siang dan malam, gelap dan terang itu adalah Allah yang menjadikannya, bukan dengan tiba-tiba Anda. Ya, tentunya gelap melalui tertutupnya sinar matahari, kemudian terang melalui sinar pancaran daripada sinar matahari, yang semuanya itu adalah merupakan af'alullah, itu perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah lah yang yumsikus samawati an tazula. Langit ini tidak runtuh gitu. Kemudian bumi ini tidak goyang, semuanya itu adalah innallaha yumsik. Allah yang menahannya. Kalau tanpa adanya af'alullah, perbuatan dari Allah yang menahan dari itu langit dan bumi ini hancur, udah kiamat dunia ini. Nah, oleh sebab itu, tadi beliau mengatakan la yasihhu min aqil, tidak pantas ucapan tersebut, bahkan pertanyaan tersebut keluar itu daripada orang yang memiliki akal. Itu menurut nakalnya, menurut Al-Qur'annya. Nah, kemudian beliau di sini menjelaskan, memaparkan menurut akal atau secara logika. Beliau di sini justru bertanya, Syekh Muhammad Yasin bertanya, lau haddasaka insanun, jikalau ada seorang cerita kepada Anda, ra'a safinatan, yang membawa yang melihat safinah, ada perahu, ada kapal. Kemudian kapal itu penuh bil bada'i, penuh dengan barang-barang. Apakah barang-barang itu ada dengan sendirinya? La yasihhu min aqil. Ini tidak mungkin berasal dari orang yang berakal. Barang yang ada di kapal itu pun tidak bisa ada dengan sendirinya. Bil ghairi sani, tanpa ada yang menaruhnya, tanpa ada yang membuat barang-barang tersebut. Kapal itu pun sendiri tidak bisa ada, barang-barang yang ada di dalam kapal itu tidak bisa ada, bil ghairi sani, tanpa ada sani'nya, tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang menaruhnya. Wasarat til bahri bi ghairi qaid, dan perahu itu berjalan di lautan itu tanpa qaid, tanpa ada nakoda. Akun tatusaddiqu, apakah bisa kita benarkan itu? Ada perahu, ada kapal yang penuh dengan barang, tapi berjalan dengan sendirinya tanpa nakoda dan arahnya tepat. Akun tatusaddiqu, apakah Anda bisa membenarkan apa yang diucapkan oleh orang itu? Tentu orang yang berakal itu tidak mungkin akan membenarkannya. Orang yang diberikan akal Allah SWT itu tidak mungkin mengatakan iya. Pasti dia itu akan membantah. Demikian juga alam yang ada ini. Kalau dikatakan atau dipertanyakan apakah ada yang menciptakannya, pertanyaan ini tidak mungkin keluar dari orang yang waras, orang yang berakal. Kemudian pertanyaan yang kedua yang beliau ajukan, lau turihat inaan kabiran, jikalau ada lau tarahta inaan kabiran, jikalau engkau melempar sebuah bejana yang besar minazaj dari kaca ke tanah alal ardi, pangkasara, kemudian terpecah langsung. Hal yukawwanu aqwaban saghirah, apakah di saat terpecah itu bisa pecahan-pecahannya itu dengan sendirinya menjadi gelas-gelas yang kecil yang sangat indah? Di pertanyaan beliau yang ya sesuai dengan logika kita. Apakah sebuah bejana yang terbuat dari kaca kemudian dibanting ke tanah, kemudian pecah berkeping-keping? Mungkinkah dia itu akan menjadi sebuah gelas yang kecil yang indah-indah? Hal yukawwinu aqwaban saghiratan? Apakah bisa akan terbentuk gelas-gelas yang kecil, cangkir-cangkir yang kecil, tanpa didaur ulang kembali, tanpa ada yang membuatnya sehingga menjadi aqwaban saghirah? Tentunya orang yang berakal mengatakan tidak mungkin. Demikian juga alam ini. Tidak mungkin tiba-tiba itu terpecah misalnya antara langit dan bumi, kemudian pisah, kemudian tersusun rapi, terbentuk, kemudian berjalan sesuai dengan
ya yang kita lihat ini, itu tidak mungkin kecuali itu ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga yang beliau ajukan, untuk menguatkan keyakinan kita bahwa yang namanya alam ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lau sukibat iddatu alwanin ala warakah. Andai kata ada warna-warni, misalnya cat yang berwarna-warni dituangkan ke sebuah kertas. Atatakawwanu manzaran badi'an. Apakah bisa itu cat yang begitu banyak tadi yang dituangkan begitu saja itu kemudian bisa terjadi dengan sendirinya sebuah pemandangan atau gambar yang indah? Atau misalnya kita lihat ada gambar pemandangan yang indah, gambar gunung dan sebagainya. Apakah gambar gunung ini atau gambar pemandangan indah itu hanya dituangkan cat begitu saja? Tanpa diatur oleh pelukisnya, tanpa diatur oleh yang menggambar gambarnya sehingga bisa menjadi gambar atau pemandangan yang indah. Akal sehat kita tentu mengatakan tidak mungkin hanya sekedar begitu dituangkan cat begitu saja kemudian bisa terbentuk pemandangan yang indah. Tentu itu adalah dibuat secara sengaja oleh tukang lukisnya, tukang gambarnya, sehingga menjadi pemandangan-pemandangan yang indah. Demikian juga alam ini. Ya. Kita lihat alam ini yang indahnya begitu luar biasa. Tentunya adanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat, yang mengaturnya dan yang membuatnya sehingga menjadi indah. Kemudian pertanyaan yang keempat yang diajukan oleh Syekh Muhammad Yasin. Lau safarta ila Sahara. Apabila engkau musafir di sebuah padang Sahara, sepi orangnya. Wa numta, dan engkau tidur ba'dal waqtis litastarih. Tiba-tiba Anda ketiduran atau tidur. Ada istirahat, tiba-tiba ada ketiduran. Sumastaiqazta, kemudian Anda bangun wa anta ja'iun, dan di saat bangun Anda dalam keadaan lapar. Wajadta ma'idatan 'alaiha ta'amun wa syarab. Tiba-tiba di saat bangun Anda melihat sebuah hidangan yang penuh dengan makanan dan minuman. Sendirian, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Kira-kira yang terlintas di dalam pemikiran kita apa? Hal satamiddu yadak litakula qabla an tatasa'ala fi nafsik man akhdara hadza ta'am. Ini Masya Allah, tabarakallah. Syekh Muhammad Yasin itu luar biasa. Di samping beliau menjawab dengan nakal, dengan ayat-ayat, tetapi dengan akal. Artinya jawaban yang sangat logis gitu. Bisa dicerna oleh siapapun. Apakah di saat atau sebelum kita menjamah makanan itu, tidak terlintas di dalam pemikiran kita, man ahdara hadza ta'am. Siapakah yang menghadirkan? Siapakah yang membuat makanan ini? Kan yang terpikir dalam diri kita itu. Di saat kita melihat tiba-tiba ada makanan di depan kita, masa tidak pernah gitu. Baru bangun tidur dalam keadaan lapar. Kita yakin bahwa sebelum kita memakan makan itu mesti ada pemikiran. Siapakah yang mengadakan makanan ini? Siapakah yang menghadirkan makanan ini? Demikian juga orang yang logikanya jalan, orang yang waras, orang yang punya akal. Di saat dia melihat alam ini, pasti dia akan berpikir siapakah yang mengadakan alam ini. Mesti dia berpikir pasti ada yang mengadakan alam ini. Sebagaimana dia lihat makanan, sebagaimana dia melihat hidangan yang penuh dengan makanan, berpikir pasti yang ada orang yang mengadakan makanan tersebut itu. Demikian juga alam ini. Pasti ada yang mengadakannya. Siapakah itu? Menurut keyakinan kita, baik ya berdasarkan dalil nakli maupun akal, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah sebagai Tuhan yang mengaku dirinya sebagai pencipta. Kemudian beliau di sini menggambarkan lagi. Mungkin ada orang berpikir, kan Allah pencipta, Allah itu tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, mungkin bisa jadi tidak ada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini juga pemikiran yang tidak pantas keluar atau dipikirkan oleh orang-orang yang punya akal.
Beliau di sini Syekh Muhammad Yasin itu menggambarkan, di saat kita masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba ada lampu nyala. Masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba ada AC mengeluarkan angin. Masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba ada kipas angin yang berputar. Orang yang logikanya jalan, orang yang punya akal, mesti dia berpikir, yang membuat dia itu jalan, yang membuat dia itu bisa menyala lampu, yang bikin kipas angin itu bisa berputar, pasti ada sesuatu. Kalau kita bertanya, apakah ada arus listrik di sini, kita akan dikatakan bego oleh orang. Orang mengatakan, kamu ini gila enggak? Gitu. Kenapa? Lampu tidak mungkin bisa menyala, kipas angin itu tidak mungkin bisa berputar, kemudian mukayyaf AC itu tidak mungkin bisa mengeluarkan angin tanpa ada arus listrik. Kalau bertanya, itu arus listrik kelihatan enggak itu? Ya coba aja. Pegang itu kabel itu. Enggak kelihatan itu arus listriknya, tapi coba pegang. Insya Allah dalam waktu beberapa menit sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kita. Kelihatan arus listrik? Enggak kelihatan, tapi bekas pengaruh asar daripada itu ada. Allah kelihatan? Enggak mungkin kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sendiri yang ingin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala enggak mampu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa kepingin supaya dia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani. Allah dengan tegas mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa akan melihatku sama sekali. Nah, artinya ya tidak berarti sesuatu itu atau Allah itu kelihatan kemudian baru kita percaya. Dan itulah fungsinya iman. Kalau Allah itu ada kelihatan langsung dengan mata kepala kita, tidak perlu ada iman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, di sini fungsinya iman. Orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang percaya terhadap al-ghaib yang tidak kelihatan. Tapi sekali lagi, sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu itu tidak ada. Allah itu tidak kelihatan karena memang mata kita itu kapasitasnya tidak diciptakan oleh Allah untuk melihat Allah SWT. Nanti kita bisa melihat Allah SWT itu di surga. Al-Quran mengatakan, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan siapapun. Termasuk malaikat itu tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri itu tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, apalagi model kita.